Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pertemuan pada siang yang berbahagia ini. Materi hari ini kita membicarakan tentang korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam. Sebagai referensi, ada beberapa tulisan artikel saya yang sudah terpublikasi di Sinta. Itu ada judulnya tentang kebijakan hukum sanksi hukum pidana mati bagi pelaku korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam. Yang kedua, ada artikel juga yang terpublikasi di Sinta itu mengenai suap di birokrasi dalam perspektif tafsir ahkam al-jinai. Nah, ini sebagai referensi bagi kalian untuk dibaca, dipahami sehingga dapat mengetahui mengenai masalah-masalah tentang korupsi. Nah, korupsi ini lazim kita dengarkan, kita perhatikan baik di televisi, di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini fenomena yang semakin hari semakin menjadi headline ya, topik yang tidak pernah habis. Bahkan masalah korupsi ini masalah sudah menjadi masalah transnasional atau yang dikenal juga dengan istilah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Mengenai korupsi, ini sebenarnya dalam pengertiannya ini adalah mengenai ketidakjujuran, ya, ketidakjujuran. Itu secara bahasa atau kebusukan. Namun kalau dipahami dari landasan aturan, bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya, itu mengenai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Nomor 20 tahun 2001. Kalau di sini dipahami, korupsi ini sangat beragam sekali maknanya. Di dalam undang-undang ini, ya kan? Di dalam undang-undang ini ada 30 delik. Ada 30 delik ya. Kemudian dibagi ada 7 jenis delik, dikelompokkan menjadi 7 jenis delik. Apa saja itu 7 jenis delik ini? Yang pertama itu korupsi yang berkaitan kepada kerugian keuangan negara. Ya, kerugian keuangan negara. Yang kedua, korupsi mengenai pemerasan, suap menyuap, termasuk juga nanti itu mengenai gratifikasi, kemudian konflik of interest, konflik kepentingan terkait dengan pengadaan, kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang. Itu dia bagian dari diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31. Nah, yang menjadi masalah sekarang di dalam masalah penanganan korupsi ini masalahnya kalau yang saya amati ini terkait dari kebijakan hukum pidananya, persoalan di penegakan hukum, di penegakan hukumnya yang menjadi lemah, masih lemah. Karena sampai hari ini belum ada satu putusan yang menjatuhkan hukuman mati. Belum ada. Berbeda dengan tindak pidana kejahatan yang berat ya, yang lain ya, misalnya seperti kayak kejahatan narkoba, kejahatan teroris, itu sudah banyak putusan di pengadilan yang menjatuhkan menghukum pelakunya itu dihukum mati. Tapi kalau pelaku korupsi sampai hari ini tidak ada. Nah, ini akan kita diskusikan nanti dalam kaitannya kepada hukum pidana Islam. Gimana pidana Islam memandang itu? Sebenarnya di dalam undang-undang ini pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 2-nya ini isinya itu adalah hukuman mati.
implementasikan. Ini yang menjadi kendala. Ya, karena di sini di pasal 2 ayat 2 ini kan ada konteks tertentu yang menyatakan dia keadaan tertentu ya. Artinya tertentu ya. Artinya kejahatan yang dilakukannya itu dalam situasi yang memang kondisi tertentu. Nah, 2019 masa Covid itu sempat ada terjadi isu korupsi besar sampai triliunan yang melibatkan Menteri Sosial mengenai dana bantuan Covid ya. Itu sebenarnya sudah terpenuhi ini. Kenapa? Karena kondisi masa itu adalah kondisi post major, kondisi keadaan genting, keadaan darurat, bukan keadaan tenang. Semua dana-dana anggaran itu direfocusing, dialihkan, dipangkas untuk pembiayaan COVID, termasuk semua lini, termasuk kayak kita ini anggarannya itu harusnya bisa untuk peruntukan ini itu dipangkas, dialokasikan untuk kepentingan ini COVID. Tapi kita mengikuti saya mengikuti penegakan hukumnya yang dijatuhkan kepada pelaku itu bukan hukuman mati. Tapi yang dijatuhkan adalah dikenakan ke pasal 3 Undang-Undang Tindak Pemberantasan Korupsi. Karena pasal 3 ini identik pelakunya adalah orang birokrasi atau pejabat publik. Dia menyalahgunakan kewenangannya. Jadi memang formulasi di dalam Undang-Undang Nomor 31 ini tidak secara komprehensif sebenarnya semangatnya dalam hal pemberantasan korupsi. Karena apa? Pelaku korupsi itu identik, ya kan? Siapa yang korupsi ini? Birokrasi ya. Kan itu. Mulai dari level tinggi sampai kepada level pegawai rendahan. Mereka yang mempunyai fasilitas sarana itu. Kalau orang umum tidak akan mungkin bisa korupsi, apa mungkin bisa abang-abang tukang becak ya korupsi? Gimana caranya? Mungkin kan? Yang identiknya ini. Jadi korupsi ini sebenarnya berkaitan kepada keuangan negara. Nah, kaitannya kepada hukum pidana Islam. Bagaimana hukum pidana Islam memandang tentang korupsi? Di dalam Al-Quran memang tidak ada secara eksplisit menyatakan secara tekstual nasnya itu korupsi, tidak ada. Tapi banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang substansinya itu identik dengan perilaku korupsi. Di dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah 188, ya kan? Wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil wa tudu biha ilal hukam, ya. Di situ maknanya apa? Esensinya dilarang memakan harta secara batil. Nah, dilarang. Kita sebagai manusia, umat Islam itu dalam ajarannya dilarang memakan harta secara batil. Ini memang secara tekstual memakan harta secara batil kan sangat umum sekali. Tapi dapat dipahami perilaku korupsi itu adalah mengambil harta milik publik. Keuangan negara itu milik publik ini, bukan milik pribadi, bukan milik pejabat. Uangnya ini sumbernya dari mana? Dari pajak, dari retribusi, dari kita, dari masyarakat untuk kepada pemerintah dikelola, diperuntukkan lagi kepada masyarakat. Tapi ini uangnya digelapkan, diambil, korupsi. Jadi itu dilarang memakan harta secara batil. Jadi dapat dipahami nilai filosofisnya itu mengenai korupsi itu di dalam dalil
Kemudian ada juga di dalam Al-Quran ini di dalam surah Ali Imran ya. Ali Imran itu yang berbunyi wa man yaqul wa man yaqul ya'tul yaumal qiyamah. Ini mengenai kewajiban untuk melaksanakan amanah. Jadi kalau orang pejabat, orang yang di birokrasi ini atau pejabat publik ini, itu orang-orang yang diberikan amanah, dipercayakan. Pemimpin itu diberi amanah. Orang pemimpin itu dia amanah. Jadi kalau dia diunjuk sebagai pemimpin, identiknya itu dia harus melayani, karena diberikan amanah sebagai pelayan, bukan sebaliknya ya. Sebaliknya itu sebagai yang dilayani. Tapi kalau kita perhatikan ya, pemimpin kita ini ya luar biasa sekali fasilitasnya, mulai dari penjagaannya, mobil dinasnya, rumah dinasnya, tunjangannya, diberikan dia penghargaan. Semestinya mereka dia harus sesuai antara hak dan kewajibannya gitu. Kewajibannya sebenarnya adalah sebagai pelayan, ya layani rakyat, layani masyarakatnya, penuhi semua kebutuhan dari masyarakatnya, baru dia memperoleh haknya. Harus pijakannya di kewajiban dulu, bukan pijakannya di hak. Kalau pijakannya di hak, makanya itu dia akan bertindak sesuka hati atau sewenang-wenang ya. Jadi di dalam Quran surah Ali Imran, ya kan, di surah Ali Imran ini menjelaskan kalau diberikan amanah itu wajib dilaksanakan. Jadi kalau tadi dia menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi orang lain ataupun untuk korporasi, itu kategorinya adalah orang yang ingkar janji dari amanah yang dipercayakan. Nah, mengenai sanksi korupsi ini, karena tadi korupsi ini adalah beragam sekali makna dan modus operandinya, sehingga dalam perspektif hukum pidana Islam ini korupsi ini masuk kepada ranah jarimah takzir. Karena kalau dia dikategorikan pencurian, sarikoh, itu kan pencurian. Kalau pencurian ini sementara korupsi ini dari banyak sekali jenis modelnya. Suap menyuap itu bagian dari korupsi. Penggelapan itu bagian dari korupsi. Menyalahgunakan kekuasaan kewenangan untuk KKN, apakah dia kolusi, persekongkolan atau nepotis, itu juga bagian dari korupsi. Sehingga dia jatuhnya kepada takzir ya. Pada takzir. Apakah layak ini hukuman mati bagi si pelaku korupsi ini? Ya, kita harus melihat dari sisi tujuan hukum tadi, makosid syariahnya harus dilihat. Tujuan hukumnya apa? Tujuan hukumnya adalah untuk melindungi harta benda, ya, mal, harta benda umat. Ini kalau diselewengkan, kalau digelapkan, diambil, ini bisa rusak tatanannya, bisa rusak negara ini, bisa runtuh ini negara. Kalau sempat nanti ada pejabat lalu dia korupsi, harusnya ini bisa diperuntukkan untuk membantu ini, bergunakan untuk ini, dikelola untuk ini, untuk kesejahteraan lah goalnya, endingnya. Tapi dana-dana itu dimarkup, dimanipulasi, dikorupsi, dimakan, diambil dan sebagainya. Maka itu sangat menjolimi ya. Jadi makna korupsi di sini dia menjoliminya bukan menjolimi satu orang, tapi yang dijolimi berapa? Umat ya kan, masyarakat yang luas yang dijolimi. Jadi ini wajar, layak ini kalau jarimah takzirnya itu diberikan sanksi hukuman yang paling berat. Karena di dalam hukum pidana Islam memang dikenal, kalau kita lihat sanksi hukuman dalam hukum pidana Islam kan ada tiga jenis hukumannya. Apa itu tiga jenis hukuman? Yang pertama ya jarimah hukuman hudud, ya kan? Kemudian dia jarimah kisos, kemudian dia jarimah takzir kan gitu. Nah, kalau hudud ini sudah jelas dia di dalam nas Al-Quran hukumannya, sanksinya
Sedangkan kisos ini hukuman pembalasan, kemudian tak terjadi, dia dilimpahkan, hukumannya itu diamanahkan kepada penguasa, kepada ulil amri. Siapa penguasa ya? Negara kita ini, negara Republik Indonesia ini siapa penguasanya? Penguasanya adalah pemerintah. Serahkan kepada pemerintah untuk membuat aturannya. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengakomodir ini, sudah ada. Dalam hukum pidana Islam dibenarkan hukuman mati, dibenarkan. Ya, kalau kisos bunuh balas dengan bunuh, hukuman mati. Hudud, zina muhson yang dia dijilid, yang orang melakukan zina yang bunuh. Hirobah yang dia dibunuh, diasingkan, disalib. Nah, kan banyak macam. Artinya apa? Di dalam pidana Islam mengenai kedudukan hukuman mati ini memang diakui keberadaannya, memang ada. Jadi dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai tindak pidana korupsi ini dapat dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena tujuan dari hukuman itu apa? Tujuannya itu yang paling utama sebenarnya adalah preventif ya. Nah, kalau represi itu hanya kepada individunya saja, kepada si pelaku yang dihukum. Tapi preventif di mana mencegah agar orang-orang yang melakukan korupsi ini dia dihukuman mati oleh orang lain takut untuk melakukan itu. Ini yang paling utama. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan itu ada falsafahnya, ya kan? Ini mengenai tadi kedudukan sanksi hukuman mati bagi pelaku korupsi ya, dalam perspektif hukum pidana Islam.